Ini dia. Jadi saya ulang kembali, ini datasheet dari LDR. Yang penting sama kita, pertama adalah simbolnya. Ini simbol dari LDR, itu adalah tahanan, dikasih lingkaran, kemudian di sini ada panah. Panah itu adalah menunjukkan cahaya. Jadi adalah cahaya yang masuk. Prinsip kerjanya di sini, berdasarkan grafiknya ini, grafiknya yang Anda ambil ini aja, ini dia. Dan ini datasheetnya atau electrical karakteristiknya. Semakin besar cahaya, maka nanti tahanannya akan semakin kecil. Maka tegangannya nanti juga akan semakin kecil. Sementara kalau cahayanya gelap, berarti kan cahayanya redup. Kalau cahayanya gelap, maka tahanannya dia akan besar. Jadi makanya kalau kita lihat, jadi ini posisinya adalah outputnya dia akan on. Ini contohnya adalah di contoh lampu penerangan yang ada di jalan raya. Atau di lampu teras orang-orang yang menggunakan LDR yang lampu terasnya otomatis. Pada saat mulai maghrib, itu lampunya menyala, kemudian nanti pada saat paginya cahaya sudah ada, itu nanti dia akan mati. Begitu dia. Tetapi ada juga orang yang membuatnya terbalik. Seperti lampu yang kita gunakan adalah untuk bagasi mobil. Itu dibuat terbalik. Kenapa dibuat terbalik? Karena kita butuhnya kan pada saat dibuka ada cahaya. Tetapi pada saat ditutup nanti justru malah dia gelap. Karena kan tidak ada orang. Nah, kalau dia seperti itu kondisinya apakah bisa kita pakai? Bisa. Berarti kita balik penggunaan dari relaynya. Relay itu kemarin pada saat Anda belajar di listrik elektronika, dia kan ada kondisinya on, ada kondisinya off. Jadi kita ambil yang posisinya off dianya. Artinya belum terjadi kemagnetan, dia sudah menyala. Tetapi pada saat dia terjadi kemagnetan kapan? Pada saat dari LDR-nya ini on. Tetapi karena kita pasang dia kebalik, dia justru akan mati nantinya. Jadi dia hidupnya itu adalah pada saat belum terjadi kemagnetan. Kalau seandainya kita tampakkan dia di posisi lampu bagasi atau di posisi lampu kamar mandi juga bisa. Jadi nanti pada saat pintu ditutup dia mati. Cuma masalahnya kalau lampu ditutup kita di dalamnya, tentu dia mati juga ya. Jadi nggak cocok dianya. Jadi itu caranya kita merancang dalam penggunaan dari sensor. Jadi kan ada juga itu lampu ditutup mati dia. Pintu ditutup dia mati. Cuman ya itu masalahnya. Kecuali ada tambah kita lagi tambah sensornya. Jadi sensornya 2 nanti. Kita kasih adalah sensor satu lagi itu adalah sensor yang ada tubuh kita. Yang sensor infrared kita pakai. Jadi cahaya yang terhalang yang di dalam kamar, kalau cahayanya terhalang, maka lampu akan menyala. Karena dia kan jadi gelap. Kalau bukan gelap sih, istilahnya dia memantulkan. Itu yang sensor cahaya yang berikutnya. Tapi kayaknya nggak ada PPT saya. Jadi kalau yang infrared dia terhalang begini. Pada saat ini ada pantulan, pantulan inilah yang menyebabkan dia on. Tapi kalau tidak ada pantulan, maka dia akan off. Contohnya pemakaiannya itu adalah Anda pergi ke hotel yang pintunya terbuka otomatis atau ke mall. Itu dia. Jadi di sana itu ada sensor infrared ini pasang yang tidak kelihatan oleh kita. Jadi pada saat kita kehalang di posisi sensornya, maka dia membuka. Pada saat dia sudah tidak terhalang lagi, dia menutup kembali. Jadi itu juga jenis sensor cahaya. Jadi sensor cahaya itu banyak ininya. Banyak istilahnya ya, banyak juga ragamnya begitu. Jadi contoh pemakaiannya di sini itu adalah LDR, kemudian ini ada potensio dan ini ada tegangan. Ini konsepnya sama persis dengan transistor sebagai saklar. Kapan transistor kita ini sebagai saklar nanti dia akan on? Kalau tegangan VB-nya dia besar. Jadi kan kemarin Anda sudah belajar di listrik elektronika. Transistor tuh kan dia ada 2. Kalau dia VB-nya kecil, maka tegangan IC-nya nanti juga akan kecil. Kalau IC kecil berarti output dari transistornya dia akan kecil. Tapi kalau VB-nya besar, otomatis IC-nya nanti akan besar. Karena apa? Karena VC itu atau IC itu kan sama dengan adalah beta DC dikali dengan IB. Ini dia. Sementara IB itu tergantung dari VB-nya. Kalau VB-nya kecil atau VB-nya kecil, maka dia juga akan kecil. Kalau VB-nya besar, nanti dia akan besar. Karena tahanannya itu tetap. Nah, ini tahanannya dari mana? Tahanannya adalah
kita bandingkan diparalelkan ya antara tahanan yang dari LDR dengan tahanan yang di sini. Kapan dia berubah? Ya tergantung kondisi LDR-nya. Kalau LDR-nya ini pada saat cahayanya banyak, berarti tahanannya sedikit. Nah, kita bandingkanlah, kita paralelkanlah dengan dua tahanan ini. Kemudian kalau seandainya LDR-nya tidak dapat cahaya, berarti tahanannya besar. Mana yang lebih besar dia? Jadi ini bisa Anda analisis dianya. Maka nanti baru kita bisa menentukan ini akan on kondisinya atau off kondisinya. Jadi apakah ini 300 ini perlu kita buat? Sebetulnya tidak ya. Ini cukup dengan potensio saja sudah cukup. Kenapa kita perlu potensio? Karena potensio inilah yang menentukan yang bisa kita setel. Kalau ini kan perubahan tahanannya nanti kadang terlalu tinggi, kadang terlalu kecil. Jadi agak susah kita melihat perubahannya antara on dengan off. Makanya kita kasihlah potensio untuk menyamakannya. Jadi kita atur dulu potensionya, sehingga nanti pada saat kita tutup dia berubah, pada saat kita buka nanti dia juga berubah. Ada juga kadang-kadang dia tidak berubah sama sekali. Karena apa? Karena besar VB yang dihasilkan, karena tahanan ini kita paralelkan dengan tahanan dari LDR itu tidak terlalu jauh perubahan signifikannya. Nah, itu dia. Makanya kita butuh potensio. Jadi ini sama persis dengan Anda mencari analisis transistor. Nanti kalau saya suruh. Oke. Kemudian ini ada yang kita pasang di bawah. Ada juga. Jadi kita boleh pasangnya di atas, boleh pasangnya di bawah. Yang penting konsepnya kita jelas. Bahwasanya IC ini atau transistor ini nanti akan on tergantung dari VBB-nya. VBB-nya tergantung dari tahanan-tahanan yang ada di sini. Apakah tahanan dari ini VR dengan yang 300 ohm atau tahanan dari LDR. Ini kita paralelkan. Ini paralel ini. Nah, jadi kalau kita buat rumusnya sana adalah VB itu akan sama nanti adalah VLDR dibagi dengan VLDR ditambah dengan ini V potensio atau R-nya lah dulu kita untuk ya R aja lah. R VB itu akan sama dengan R LDR dibagi dengan R LDR ditambah dengan R 300 ditambah dengan R yang ada di potensio dikali dengan tegangan sumber. Ini dia rumusnya. Jadi itu adalah yang sudah kita pelajari waktu belajar di listrik elektronika. Jadi silakan dibuka saja bahannya kembali untuk menentukan berapa IB-nya masuk kalau seandainya ada dua tahanan yang kita pasang. Kemudian berarti di sini rangkaian kendalinya yang mana? Atau ECU-nya yang mana? ECU-nya di sini dia nggak pakai, dia kontrolnya adalah analog. Apa yang kontrolnya di sini adalah transistor 2N3053. Ini dia. Kalau ini juga sama. Jadi ini transistor inilah yang akan menentukan nanti kapan sebuah rangkaian yang sistem ini dia akan on atau dia akan off. Jadi tergantung dari IB-nya. Nah, kemudian LDR juga bisa kita pasang di IC 741. Kemarin juga saya bilang bahwasanya 741 itu adalah rangkaian kendali atau mirip dengan ECU-nya yang manual. Nah, kapan dia on? Ya seperti yang kemarin. Kalau seandainya tegangan V3-nya, pin 3-nya atau non-invertingnya jauh lebih besar dibandingkan dengan invertingnya. Ini juga sama. Pada saat kita pasang di sini LDR-nya sedikit, itu bagaimana tegangan yang untuk non-invertingnya. Pada saat dia LDR-nya kita pasang dalam kondisi gelap, bagaimana ininya? Nanti tegangan yang ininya nanti akan dibandingkan. Jadi tetap ya sama konsepnya. Jadi kalau untuk sistem kendali, itu konsepnya apakah menggunakan transistor atau menggunakan IC 741, yang penting kita tahu kapan dari transistor ini on dan off, dan kapan juga IC 741 ini on dan off. Kalau dia menggunakan microcontroller, berarti tinggal kita bikin programnya saja. Itu dia. Itu bedanya ya. Nah, ini juga sama. Jadi sebetulnya rangkaian ini bisa Anda praktekkan untuk sensor cahaya. Jadi kalau di Jobsit itu sudah ada, saya buat, tapi kayaknya sepertinya hanya satu, kayaknya yang ini deh, sama yang ini. Jadi nanti dilihat saja. Tapi kita tidak menggunakan relay. Karena apa? Karena kebutuhan relay kita belum perlu, karena kita hanya menghidupkan LED. Tapi kalau seandainya bebannya sudah besar, baru kita kasih relay. Karena arusnya tidak cukup.
Nah, itu yang untuk LDR. Sampai di sana ada yang mau tanyakan? Ada? Buka lah bando, Wak. Pedusi yang pakai bando-bando itu nya. Ganteng kamu tidak pakai gando. Kalau itu seperti ya seperti perempuan saya lihat itu. Atau kamu mau menggantikan saya juga nggak apa-apa jadi perempuan. Nah, kemudian kita coba lihat slide yang berikutnya. Ini pertanyaan ya. Nah, ini nanti dijawab di buku catatan untuk ringkasan dari LDR. Nah, ini dijawab ini. Pada saat LDR-nya gelap, apakah yang terjadi untuk resistansinya? Jadi nanti diceritakan sajalah. Jadi itu dijawab ya. Oh ini sama ini. Oh beda lagi. Kalau ini juga pertanyaan ya. Jadi ini juga dijawab. Tapi kayaknya sama Kak. Sama itu. Jadi satu aja. Kalau ini foto sensor. Ini yang akan Anda praktekkan itu ada di lemari yang sebelah ini. Ya. Nanti kalau setelah LDR kita praktekkan. Nah, untuk foto elektrik atau foto sensor, dia konsepnya juga sama dengan cahaya. Jadi konsepnya sebetulnya dia ada apa ya? Ada dua yang dipakai di sana. Dia istilahnya ada transmitter, kemudian ada receiver. Jadi ada transmitter dan ada receiver. Contohnya yang paling umum di dekat kita itu adalah yang untuk AC, remote AC. Nih, remote AC itu kan ada yang kita pancarkan di sini cahayanya, kemudian ada yang menangkap. Nah, pada saat dia ditangkap begitu, artinya frekuensinya dia matching, maka dia akan on. Makanya kadang-kadang kalau remote AC kita rusak atau remote TV kita rusak, kita kan cari pergi ke pasar kan ditanyanya yang mana dia. Nanti dicobakan. Nah, jadi itu istilahnya dia menentukan inti adalah frekuensinya dia bertabrakan. Itu dia yang fotosensor. Salah satu konsepnya. Jadi yang seperti itu. Hidupkanlah AC setengah itu, nanti panas kita. Karena orangnya rame. Nah, yang untuk yang kita punya di dalam lemari ini juga sama. Sepertinya yang ini. Sama ya? Konsepnya sama ini. Jadi kalau ini justru dia dihalang. Jadi pada saat jadi kondisinya pada saat kita berikan sumber tegangan, dia akan mengeluarkan cahaya di sini. Jadi cahayanya lurus, tapi tidak kelihatan sama kita. Kemudian pada saat kita halang, cahayanya itu kan nanti kan nembus benda yang menghalanginya. Sehingga yang halangannya inilah nanti dia akan membalik. Proses pembalikan itulah yang diterima oleh sensornya. Jadi untuk sensor cahaya yang seperti fotosensor seperti ini, itu dia ada transmitter yang memancarkan cahaya, kemudian ada receiver yang menangkap cahaya. Jadi pada saat cahaya ditangkap itu telah dia menghasilkan kondisi dari sensornya itu dalam kondisi on. Jadi cahaya dipancarkan, kemudian dihalang. Pada saat dihalang itu dia akan memantul. Proses pantulan inilah yang akan menghasilkan dia kondisinya on. Ya, jadi kalau dia tidak dihalang, maka dia akan off. Nah, contoh penggunaannya ya seperti itulah. Kalau itu konsepnya dia dua cahaya ya, menyamakan frekuensi. Kalau yang persis seperti ini, contohnya itu adalah seperti yang untuk kita pakai di kendaraan yang kita mau mundur. Nah, jadi cahayanya pada saat dia jarak sekian, nanti dia kehalang. Pada saat dia kehalang, dia memantul. Nah, pada saat dia memantul itulah nanti dia kondisinya dia akan on. Nah, kondisinya onnya apa? Bunyi bip 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 bipnya. Itu yang untuk foto sensor. Dan kebanyakan foto sensor ini yang paling mudah digunakan dan paling banyak digunakan. Karena apa? Konsepnya dia hanya menghalangi saja.
Termasuk yang tadi itu juga, pada saat pintu otomatis itu juga fotosensor. Kemudian kalau seandainya Anda ingin apa? Kan ada orang yang sulap, diginikan tangannya, lampunya nyala, diginikan lagi dia mati. Selama ini kan kita lihat memang tangannya itu punya listrik kan begitu. Rupanya tidak. Rupanya dia menggunakan lampu yang ada sensornya. Jadi makanya yang pemain sulap begitu kan dia gini ya. Nah, dia gini, hidup lampunya. Jadi nggak pun dia, siapapun bisa. Begitu. Jadi selama ini kita dipukulin aja. Itu yang untuk fotosensor ya. Nah, ini contohnya. Ini ada gambarnya. Ini adalah gambarnya yang menunjukkan ini adalah pintu otomatis. Jadi dikasih motor. Jadi pada saat kita mau lewat, maka motornya akan bergerak memutar dia. Jadi pintunya kebuka. Kemudian pada saat kita sudah tidak ada, motornya kembali lagi ke posisi semula. Sehingga dia menutup kembali. Nih. Makanya saya bilang pelajaran sensor itu menarik gitu. Nah, kemudian ini jarak-jaraknya. Jadi makanya istilahnya itu adalah sensornya kalau udah seperti ini namanya adalah proximity sensor atau sensor jarak. Sensor jarak itu berdasarkan apa? Apakah berdasarkan cahaya, berdasarkan induktif sensor, berdasarkan kapasitif sensor, jadi bermacam-macam. Tergantung dari penggunaannya di mana. Tapi kebanyakan yang dipakai itu adalah yang sensor cahaya atau fotoelektrik. Ini yang untuk konsepnya ya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Device sensor, jadi ada yang dipancarkan, transmit, kemudian ada yang diterima, receive. Jadi dia ada dua. Ini juga sama. Device sensor with background suppression. Nah, ini sama ya. Kemudian ini kalau ini dia hanya satu saja. Nah, ini yang seperti AC tadi. Jadi di sini kita pasang satu, di sini kita pasang satu. Jadi nanti pada saat dia frekuensinya dia cocok atau cahayanya sama dianya sejajar, maka nanti dia akan on. Kalau ini yang konsep di AC atau di remote yang ada di TV. Untuk on-off-kan TV atau remote. Yang pakai ada remote-remote-nya lah. Ini dia. Tapi kalau yang ini berarti dia device. Sama dengan ini juga sama. Nih, sama ya. Apa kira-kira lagi tuh? Kayaknya begitulah kira-kira. Kalau fiber optik juga kita punya. Ada kita punya fiber optik. Tapi fiber optik ini juga dihalang ya. Jadi dia dihalang juga. Fiber optik kita ada. Kita punya lengkap semuanya ini. Tinggal Anda praktek aja. Ini kayaknya fotosensor deh. Fiber optik yang agak panjang. Kemudian lagi ini emitter atau transmitter. Ini receiver nih. Kayaknya nggak perlu. Sudah diterangkan tadi itu. Jadi konsepnya kalau sensor cahaya itu fotosensor itu ada transmitter dan ada receiver. Hanya itu aja lah. Jadi dia dua. Jadi yang perlu Anda ringkas yang ini ya konsepnya. Ini atau yang ini. True beam atau device sensor. Oke. Itu perlu. Jadi ada yang pakai remote, ada yang tidak. Dan ini contohnya. Jadi dia reflektor itu adalah yang penghalangnya. Sehingga dia berfungsi memantulkan kembali. Memantulkan kembali dianya. Dan ini targetnya misalkan. Dan seperti kalau yang untuk rudal begitu, dia juga kayaknya dia pakai selain dari pakai GPS, dia juga menentukan targetnya kan juga begitu. Jadi ditembakkanlah cahayanya kemana dia. Pada saat cahayanya memantul, berarti kan pada saat cahayanya dipantulkan, ya itulah targetnya mulai dia on. Jadi dia on, dia otomatis. Jadi kenapa ininya kan ini targetnya kita ya. Jadi kalau selaginya belum kan dia nggak nembak. Tapi pada saat dia sudah pas posisinya berarti kan ini ada cahaya yang dipantulkan. Nah, cahaya yang dipantulkan itulah yang ditangkap kembali oleh si rudalnya ini, maka dia langsung on dianya otomatis. Nah, begitulah konsepnya. Makanya perlu kita belajar teknologi itu. Biar kita pintar. Jadi kita nggak main game aja. Dan kemudian lagi, makanya Anda sering-sering nonton film ya, film yang berbau teknologi. Saya mungkin pernah cerita sama Anda atau belum ya. Saya itu waktu kecil itu ada namanya filmnya Flash Gordon. Anda pernah? Belum? Film Flash Gordon itu waktu saya SD. Bisa Anda bayangkan, SD berarti 40 tahun yang lalu berarti ya. Nah, 40 tahun yang lalu kan kita belum punya HP,
belum punya kita video call kan baru-baru sekarang. Istilahnya kalau di Indonesia barulah sekitar 5 tahun ini kan video call. Kalau sebelumnya kan belum ada video call. Di film Flash Gordon itu, yang si Kapten Ming itu dia komunikasi dengan si bosnya ini pakai jam tangan yang sekarang kita pakai kalau iWatch ya. Nah, jadi dari pencet-pencetnya jam tangannya terus nanti muncul layarnya di sini. Nah, si bosnya ini pakai komputernya besar. Karena waktu itu zamannya memang komputer tuh besar layarnya ya, sebesar ruangan ini ya. Sebesar 3 meter itulah layarnya. Jadi yang si bosnya ini di sana, dia di antariksa, terus yang si Kapten Ming ini di bumi. Jadi dia melaporkan bahwasanya musuhnya ini begitu. Terbuka dianya. Kapten Ming ini yang musuh atau siapa itu ya? Flash Gordon, kayaknya yang Flash Gordon ya gitu. Jadi dulu saja itu sudah ada rancangan orang teknologinya seperti itu. Filmnya, artinya orang sutradara pembuat film waktu itu imajinasinya sudah berbau teknologi dan sudah pintar begitu. Jadi dulu yang membuat film itu adalah memang orang pintar, kalau menurut saya. Nah, karena imajinasinya dan itu yang sudah diwujudkan sekarang. Artinya sekarang kita sudah bisa berkomunikasi jarak jauh dengan melihat wajah. Padahal itu sudah ada difilmkan pada saat saya masih SD. Hebatnya orang. Jadi dia sudah tahu. Dan itu sudah terbukti sekarang. Begitu juga kalau dulu kan kalau kita nonton film apa itu judulnya? Yang sekarang aktornya itu sudah demensia. Yang apa namanya? Mobil terbang. Jadi dia mobilnya berjalan ya. Jadi nggak pesawat aja. Jadi mobilnya jalan di angkasa. Kalau sekarang kan sudah terbukti juga. Sudah ada juga mobil yang bisa berjalan di atas angkasa. Jadi tidak di jalan saja. Nah, jadi itu ada filmnya itu. Nah, sekarang sudah terwujud juga. Kemudian kan ada juga filmnya waktu itu ya sama si dia itu. Saya lupa namanya ya. Jadi dia sekarang demensia. Dia termasuk aktor favorit saya itu. Jadi dia itu di filmnya itu, jadi dia karena filmnya luar angkasa begitu ya. Jadi dia pergi ke bumi, terus dia naik mobil taksinya nggak ada supirnya. Minta tolong ke sini ke kasino ini katanya. Jadi kan dia langsung bawa. Dan sekarang kan buktinya memang iya. Supir tidak ada, mobil bisa jalan. Ya. Jadi sementara imajinasinya sudah ada. Kalau itu saya nonton filmnya kayaknya kuliah. Pas kuliah S1. Pas saya. Kalau saya film-film begitu suka. Jadi kalau film cita-cita itu kayaknya dari dulu memang kurang suka. Jadi kalau orang dulu kan hobinya nonton Meteor Garden, saya nggak ada itu. Orang sibuk nonton Meteor Garden ya. Sampai bergadang-gadang itu. Memang nggak terlalu ini. Jadi saya nggak, apalagi Ainun Abibi nggak ada itu sama saya. Orang sibuk kan nonton beli tiketnya Ainun Abibi. Enggak, memang bukan diri saya begitu. Jadi kalau saya sukanya filmnya ya begitulah. Karena memang ya nggak tahu juga ya. Mungkin karena saudaranya laki-laki semua kali ya. Jadi kita ngikutnya laki-laki. Dia sekarang ngikut cowok jadinya. Jadi nggak ada saya nonton begitu nggak. Nah, ini kita lanjut ya. Jadi yang untuk ini juga sama konsepnya. Jadi ini ada sensor lensa sensornya. Kemudian di sini objek yang di shiny objek yang ditangkap dianya, atau yang akan dipantulkan. Jadi semacam kayak pemantulnya ya, yang penghalangnya. Itu yang untuk sensor saya rasa itu nggak terlalu ini. Jadi pemakaiannya salah satunya itu adalah yang untuk rudal. Karena dia menembakkan targetnya. Jadi sesuai dengan benda yang deteksinya berapa frekuensinya, jadi dia halang, muncul lagi, udah selesai. Nah, kemudian kalau yang ceritanya kemarin itu yang pesawat Amerika yang tidak kedetek itu, nggak kedetek di sensor cahaya, artinya frekuensinya nggak kelacak. Berarti kan dia sensor cahaya itu dia sebetulnya adalah frekuensi ya. Jadi artinya dia pesawatnya itu dia kehalang oleh cahaya sehingga dia nggak bisa
Jadi nggak bisa dipantulkan frekuensi cahayanya begitu. Tetapi dengan panasnya, berarti yang berperan sana adalah sensor suhu. Jadi kalau yang ada, jadi yang pesawat pesawat siluman yang Amerika itu, karena yang namanya mesin dia pasti menghasilkan panas. Nah, panas itulah yang dideteksi oleh si rudalnya Iran ini. Jadi makanya dia bisa juga menembak, menembak pesawat silumannya Amerika. Jadi pesawat siluman Amerika sekarang sudah nggak siluman lagi begitu, karena sudah bisa didetek. Sudah bisa didetek. Ya, jadi kalau misalkan Anda nonton film Harry Potter, bisa juga besok nanti kita juga bisa hilang ya. Jadi kalau di film Harry Potter kan ada jubahnya yang bisa hilang. Artinya kita hilang. Jadi bisa juga nanti besok seperti itu. Mungkin pada saat Anda tua nanti Anda akan melihat kalau kita pakai jubah itu, nanti nggak ada lagi orang bisa detek kita. Bisa juga. Ya, karena kan itu sebetulnya itu bukan magic ya, tetapi itu adalah perubahan teknologi. Ya mirip lah konsepnya dengan pesawat siluman itu. Dengan dibungkus seperti itu, ada lapisan pembungkus yang seperti itu, sehingga nanti pada saat dia dideteksi oleh sensor cahaya, dia nggak detek. Artinya pantulannya nggak ada, jadi cahayanya diserap. Jadi bukan dipantulkan lagi. Kalau konsep cahaya itu kan adalah dia dipantulkan lagi, yang diserap adalah cahaya pantulan atau cahaya baliknya. Tetapi kalau yang pesawatnya mungkin dilengkapi itu sehingga cahaya yang menyerap, yang cahaya yang harusnya dipantulkan dia nggak dipantulkan. Tetapi dia punya lapisan dari pesawatnya itu adalah yang bisa menyerap cahaya. Jadi tidak memantulkan cahaya. Kalau menurut saya seperti itu ya, walaupun saya belum membaca. Tapi konsepnya secara elektronik seperti itu. Makanya deteksinya itu adalah suhu. Jadi suhunya. Rudalnya lagi yang dibuat supaya nggak detek. Jadi sebetulnya memang pintar itu. Istilahnya dia hanya, makanya kita butuh masing-masing sensor itu konsepnya dia seperti apa. Jadi konsep itu nanti yang kita berikan inovasi. Dan itu yang untuk sensor cahaya ya. Ini sudah, ini kayaknya. Nah ini sudah selesai itu untuk sensor cahaya. Nah, ini ada tanda-tanda ini. Dan untuk sensor cahaya ini, jika kita bisa pasangnya PNP dan MPN, maksudnya dia adalah mirip dengan LDR tadi saya bilang. Kalau kita pasang dengan relaynya dia terbalik, maka nanti kondisinya pada saat tidak ada cahaya, justru dia menyala. Artinya pada saat terang dia on. Ini juga sama ya. Jadi kalau dibawakan kendalinya transistor, dia ada PNP dan ada MPN. Jadi kalau untuk diameter ini adalah yang untuk sensor fotoelektrik dengan range-nya 50, kodenya D4M5, itu dia bisa ada PNP, ada NPN. Kemudian ini ada housingnya ya. Jadi dia dikemas dengan menggunakan metal. Kalau yang K20 dikemas dengan menggunakan plastik. Jadi ini adalah jenis-jenis sensornya, itu maksudnya. Ini adalah data jenis-jenis sensor, device sensor. Device sensor tadi itu adalah yang dia ada receiver, ada transmitter. Bahasa Inggris ini nggak terlalu susah juga Anda pahami. Lihat aja lah tabel sama gambarnya, paham itu. Ini adalah yang tipe fiber optik. Kita punya fiber optik, cuma nggak tahu kita tipe yang mana ini. Fiber optik kita juga punya NPNP dan NPN. Jadi dia kebalikan hidupnya. Kalau dia pada saat dihalangi kondisinya PNP, maka nanti dihalangi justru malah dia mati. Kalau dia NPN dihalangi justru malah dia menyala. Jadi dia kebalikan antara PNP dengan NPN. Karena konsep dari transistor kan juga begitu. Kalau dia NPN mengalirnya dari IC ke IB, IC ke IE. Tetapi kalau PNP itu mulai dari IE ke IC. Jadi dia emitter ke kolektor. Itu yang untuk transistor fotoelektrik. Ini kayaknya juga sudah selesai. Ini, Anda buat juga lah jawabannya ini, cari jawabannya ya. Jadi dibuat pertanyaannya, dibuat jawabannya di buku catatan. Oke, mudah itu. Sekarang ada tinggal cek GPT, tinggal dipahami aja. Jadi nggak usah pula berkerut-kerut keningnya itu. Nah, yang penting Anda paham, oh ini begitu konsepnya. Terus, ini kayaknya sudah deh. Oh belum ya.
Oh, ini merangkai ini. Udah nih. Nanti ini rangkainya begini. Udah nih. Udah tuh. Gak perlu sama kita. Ini LED. Dah sekarang Anda lihat ini LED. LED. Oh ya, lupa saya. Ini belum ini. LED panahnya akan keluar. Kenapa? Karena cahayanya memancar. Makanya ada panahnya keluar. Nah, ini transistor. Transistornya ini dua kaki. Dua kakinya, ya. Tetapi dia ini ada cahaya yang diserapnya. Ini namanya yang fototransistor. Fototransistor. Nih, kita punya seperti LED, tetapi dia tidak memancarkan cahaya. Bening aja. Tak ada cahayanya. Jadi ini adalah light sensor atau fototransistor. Dan itu yang dipakai di remote kita ini. Nah, ini dia. Ini fototransistor. Kakinya cuma dua. Jadi dia bukan LED. Kalau LED dia bercahaya seperti yang ada di AC. Kalau ini itu dia fototransistor. Ya. Jadi dia termasuk beam sensor. Kan enak Anda belajar sensor tuh, dekat sama Anda semuanya. Anda nggak tahu kan? Sekarang jadi tahu. Nah, ini rangkaiannya seperti yang kita pelajari kemarin, yang kita hitung-hitung. Dan apa tujuannya Anda menghitung-hitung? Untuk menentukan nanti berapa tegangan yang bisa dioperasikannya. Itu dia tujuannya. Sehingga kita bisa merancang resistor berapa nanti yang akan kita pasang sebagai pasangannya. Ya, jadi kita harus tentukan dulu LDR-nya. Di dalam merancang kalau kita menggunakan mikrokontroler ini penting. Karena ini menentukan berapa tegangannya. Jadi dia kalau seandainya rumus yang kita masukkan tidak pas, itu nanti walaupun sudah kita rangkai dia bagus-bagus, dia tidak akan menyala sesuai dengan yang kita inginkan. Makanya di program ditentukan rumus. Jadi kalau program itu rumus yang kita inputkan di sana. Rumus saja. Nah, jadi ini rangkaiannya ya. Nah, jadi ini juga bisa kita praktekkan ini. Ini ada foto transistor. Kemudian kita pasang ke IC 741 ini. Atau IC LM berapa kemarin yang Anda gunakan itu? 851 ya. Karena 3 jenis kan? Boleh kita pasang yang ini. Bisa. Karena ini yang sebagai rangkaian kontrolnya. Kalau nggak dia nggak bisa. Ini op-amp dan juga kita bahas. Jadi hari yang semester ini kayaknya kita sering-sering menyebut op-amp karena dia salah satu kendali manual atau CPU-nya. Tetapi yang analog. Nah, itu yang untuk sensor cahaya. Saya rasa aman itu. Jadi Anda tinggal praktek sensor cahaya. Ini job sheet-nya. Kalau setelah suhu selesai ya. Nah, ini dia. Job sheet-nya juga sudah saya share di sini. Oh, ini job sheet-nya yang belum bagus ini kayaknya. Job sheet yang bagus yang mana ya? Udah ya, oh ya ini job sheet 2026. Mau ke ICS-nya? Udah ada ya? Oh, ini kayaknya deh. Jadi Anda besok kalau jadi guru juga begitu, update terus job sheet-nya. Supaya mahasiswa, jadi kita tahu apa yang kurang, apa yang perlu ditambahkan. Jadi menjadi guru yang inovatif. Nah, ini ya. Hipotesis sensor suhu Anda udah tahu kan ya? Berarti kan kita menggunakan PTC. Kalau PTC berarti semakin tinggi, yang untuk LM35, semakin tinggi suhu, semakin tinggi tahanannya. Semakin tinggi tahanannya, semakin tinggi tegangannya, sehingga dia akan on. On dia kemarin kan. Tegangannya pada saat dipanaskan dan belum dipanaskan tegangannya kan beda. Nah, mana yang lebih tinggi? Dia perubahannya nggak terlalu besar sih. Dipanaskan ya, berarti itu dia. Berarti dia menggunakan konsepnya PTC. Berarti suhu semakin tinggi, tahanan semakin tinggi, tegangan semakin tinggi, kondisi dari sensornya adalah on. Kebalikannya, suhu rendah, tegangan rendah, tahanan rendah, kondisi dari off. Dan ini juga dicek nanti pada saat ada gelap, LDR-nya pada saat ini. Kalau LDR, konsepnya dia kebalikan ya. Kalau untuk hipotesisnya ini, berarti semakin banyak cahaya yang diterima oleh LDR, tahanannya justru dia semakin rendah. Kondisi, kalau ini LDR lagi. PTC dia sebanding. Kalau LDR berbanding terbalik. Suhu sebanding.
Iya, PTC. Kalau LDR dia berbanding terbalik ya. Ini yang LDR yang akan Anda praktekkan. Nah, ini baru kita masuk kepada sensor yang ini. Yang fiber optik, yang fotosensor. Jadi ini juga dipraktekkan. Banyak lagi job kita ini. Ini sekarang udah minggu ke-12. Kayaknya terlalu sempit sekali teorinya itu. Makanya susah juga saya mengajarkan. Teori itu nggak kadang. Ambil absennya udah habis kita 10 menit. Nah ini syukur belum diambil absennya ini. Syukurnya sekarang itu kita digabung ya antara teori dengan praktek. Jamnya berbarengan. Kalau terpisah lebih susah lagi saya mengajarnya. Syukurnya dia berbarengan. Jadi nggak ada masalah. Bisa kita atur-atur aja. Dan itu yang untuk sensor cahaya. Nih, kita lanjut dulu ya. Sedikit lagi baru kita masuk kepada sensor yang ada di Toyota. Kalau yang untuk Toyota saya pikir itu nggak ada sensor cahayanya. Karena yang di Toyota, yang bahan dari Toyota itu kita bahasnya itu adalah yang sensor pokok-pokok yang penggerak berhubungan dengan injektor. Kalau sensor cahaya yang ada di mobil atau di kendaraan, itu kan konsepnya dia adalah sebagai sensor yang aksesoris. Jadi bukan sensor utama. Nah, sekarang kita masuk kepada sensor utama, karena ini perlu sama Anda, lanjutan nanti Anda kuliah nanti di Autotronic. Udah kita masuk kepada airflow sensor. Untuk airflow sensor, itu adalah sensor yang ditempatkan di saluran intake. Saluran intake posisinya di antara air cleaner dengan throttle body. Jadi dia fungsinya sini adalah mendeteksi berapa kecepatan alir. Kecepatan alir dari udara yang masuk di saluran intake. Nah, tujuannya apa? Tujuannya nanti adalah untuk menentukan kondisinya jumlah udara yang masuk juga. Jadi kalau seandainya udara yang masuknya banyak, berarti kan kecepatan alirnya kencang. Menandakan udaranya banyak. Kalau udara banyak, bagaimana? Berarti injeksi bahan bakar harus dipercepat. Supaya bahan bakarnya banyak. Itu dia. Jadi kalau kita lihat di sini mass airflow sensor itu mengkonversikan atau merubah jumlah dari udara yang masuk menuju engine. Di sini kalau kita saluran intake ya, menjadi dia adalah tegangan. Jadi sensor itu konsepnya seperti yang saya bilang berulang-ulang, merubah apa yang deteksinya, kemudian merubahnya dia menjadi sinyal elektrik atau tegangan listrik. Dan kemudian ya nanti ECM atau ICU nanti dia akan membutuhkan berapa jumlah aliran bahan bakar ini untuk menentukan kalkulasi engine-nya atau beban engine-nya berapa. Ya, apakah dia dalam keadaan campurannya gemuk nantinya atau campurannya kurus atau dia stokiometrik. Yang pasti nanti dikalkulasikan berdasarkan jumlah udara yang masuknya ini. Nah, jadi di sini juga dikatakan ini adalah untuk menentukan berapa banyak nanti bahan bakar yang akan diinjeksikan. Dan juga akan menentukan nanti adalah pengapiannya di silinder kapan. Kan dia ada yang TMA, TMB begitu ya. Nah, ini juga. Jadi dia menentukan, jadi sensor mass airflow sensor ini juga menentukan nanti adalah pengapiannya kapan dilaksanakan pengapiannya di silinder, kemudian kapan dirubah transmisinya. Jadi ini adalah penggunaan untuk mobil matic. Jadi bukan mobil yang manual. Jadi kalau mobil matic itu kan ada kecepatannya D kan? D itu mulai dari D1 sampai D5. Nah, jadi ini juga untuk merubah-rubah. Kalau seandainya pada saat kita mobilnya kencang, berarti bisa jadi kita posisi giginya itu transmisinya adalah di posisi 5. Tetapi pada saat kita sudah mulai menurunkan gas, bisa jadi dia sudah berubah ke posisi D3, ke gigi 3. Nah, jadi salah satunya ini adalah tergantung dari berapa kecepatan dari aliran udara yang masuk ke saluran intake-nya. Itu dia maksudnya. Kemudian ini adalah posisinya, tadi sudah dikasih tahu bahwasanya posisinya ini adalah di saluran intake itu antara air cleaner dengan throttle body.
Kemudian di sini itu ada 3 jenis. Ini biasanya saya masukkan ke dalam ujian. Jadi kalau ujian kita yang untuk sensor, selain menentukan hipotesis, membuktikan hipotesis, kita karena ada materinya sensor Toyota, jadi ini juga akan masuk. Dan biasanya ini menjadi soal favorit saya. Karena ini adalah konsep dari position sensor, kemudian konsep dari photosensor. Jadi kalau untuk yang mass airflow-meter ini dia ada ya Ilham. Jadi dia ini ada 3 jenis ya. Kalau untuk jenis yang sekarang namanya sensor NAF. Tetapi kalau untuk yang lama ada namanya fan airflow-meter dan ada namanya Karman Vortex. Jadi ini adalah tipe yang lama, two order style. Two order style ini adalah fan airflow-meter dan Karman Vortex. Kalau fan airflow-meter dia menggunakan konsepnya adalah potensiometrik. Kalau fan airflow-meter itu dia atau Karman Vortex itu dia menggunakan prinsipnya adalah sensor cahaya. Nanti akan kita lihat masing-masingnya. Nah, yang MAS dulu, yang MAF dulu. Jadi kalau sekarang kan dia menggunakan MAF sensor. Nah, kalau yang MAF di sini MAF itu dia ada komponen intinya. Komponen intinya di sini adalah platinum hardware. Ini penjabaran dari apa ya? Dari translate-nya ya. Saya bacakan dari gambar saja. Ini ada dijelaskan di sini. Nah, ada dijelaskan di sini. Nah, jadi saya tidak membacakan lagi tulisannya. Saya membacakan gambarnya saja. Jadi di sini komponen inti dari MAF sensor itu adalah platinum hot wire sama termistor. Jadi ada 2. Platinum sama termistor. Sementara kalau untuk fan airflow-meter, komponen intinya di sana adalah potensio. Karman Vortex, komponen intinya itu adalah sensor cahaya. Nah, kalau yang untuk MAF atau platinum hot wire ini nanti dia akan kehilangan panasnya pada saat udara masuk. Jadi kan ini adalah saluran udara, saluran intake. Di sini kan ada sensor MAF-nya kita pasang. Pada saat udara masuk, di dalam MAF itu ada namanya platinum hot wire. Nah, tentu kalau udaranya masuknya banyak, tentu dia berubah suhunya. Yang awal suhunya mungkin 400 derajat, itu karena udara masuk mungkin dia berkurang menjadi 300. Nah, perubahan suhu inilah yang dideteksi oleh termistor. Ini dia. Jadi suhu hot wire ini dideteksi oleh termistor. Dan termistor inilah yang mengirimkan sinyal ke ECU. Jadi yang mengirimkan sinyal ke ECU itu adalah tetap termistornya, sensor suhu. Nah, pada saat sensor suhu menerima kalau ini kan kebalikannya ya, tegangannya tinggi, maka menandakan di sini bahwasanya di platinum hot wire-nya kehilangan arusnya besar. Kenapa dia kehilangan arus besar? Karena pada saat udara yang masuk itu platinum hot wire-nya menjadi dingin. Jadi kehilangan arusnya besar sehingga nanti ECU akan meminta arus disuplai secara besar-besaran ke platinum hot wire. Jadi berapa besarnya arus yang disuplai itulah yang menyebabkan injeksi bahan bakar itu banyak atau sedikitnya. Jadi kalau seandainya kehilangan panas dari platinum hot wire-nya ini besar, maka injeksi bahan bakar akan semakin dipercepat sehingga bahan bakarnya nanti dia akan semakin banyak yang disemprotkan. Dan tolong temannya yang tidur-tidur itu suruh berdiri aja. Ya, silakan berdiri. Yang di belakang kamu juga berdiri itu, yang berdekut-dekut itu. Ini juga. Itu. Ya, suruh dia berdiri. Lihat ke situ. Jangan kamu lihat ke bawah. Ngapain lihat ke bawah itu? Nggak ada slide di bawah. Berdiri kamunya. Berdiri 1, 2. Kamu juga. Lihatnya ke papan itu. Nah. Bukan ke sepatu kamu. Sepatu kamu baru kah? Makanya dilihat terus itu. Kita kalau pakai beli sepatu baru kan memang suka lihat-lihat kan ya. Nah, jadi berapa arus yang disuplai oleh ECU, yang disuruh ECU rangkaian kendali. Jadi di sini di dalam MAF itu ada namanya power transistor. Jadi power transistor ini gunanya adalah untuk memanaskan platinum hot wire. Jadi semakin besar arus yang dikirimkan ke platinum hot wire untuk dipanaskan, semakin besar juga lah nanti injeksi bahan bakar yang akan dikeluarkan.
atau durasi dari injektor bekerja itu akan semakin dipercepat. Ini yang konsep dari MAF. Jadi dia tergantung dari platinum hot wire-nya kehilangan panasnya banyak atau sedikit. Nah, beda lagi dia dengan yang fan air flow meter. Ini ya, yang apa tadi itu. Kalau fan air flow meter, dia menggunakan di sini itu adalah potensio. Potensionya ini dinamakan di sini dipasang dia tuasnya ke measuring plate. Jadi pada saat di sini udara masuk, measuring plate-nya ini berputar. Kenapa dia berputar? Karena ada aliran udara. Nah, aliran udara yang berputar ini menyebabkan nanti measuring plate-nya berputar. Karena measuring plate-nya berputar dan dia dihubungkan dengan tuas, otomatis nanti kan tuasnya juga berputar. Kamu juga berdiri itu? Ya. Berdiri aja, lihat sana. Nah, lihat ke situ nah matanya. Nah, jadi nanti dia berputar dia sehingga tuasnya berputar. Kalau tuas potensio berputar, otomatis nanti posisi potensionya kan berubah. Potensio yang semakin jauh perubahannya atau jauh pergerakannya, sudutnya, maka nanti tegangan outputnya nanti dia akan lebih besar. Kalau tegangan outputnya besar, otomatis nanti ECU membaca bahwasanya udaranya banyak. Tetapi kalau seandainya udara yang sedikit masuk, otomatis nanti measuring plate-nya tentu perputarannya juga lambat. Perputaran lambat, maka tuas dari potensionya itu juga pergerakannya juga sedikit perubahannya. Perubahan yang sedikit itu dideteksi oleh ECU bahwasanya oh ini sedikit ini perubahannya. Berarti menandakan bahwasanya udara yang masuknya juga sedikit. Kalau udara yang masuknya sedikit, maka injektornya diperintahkan jangan terlalu banyak durasinya. Sehingga bahan bakarnya yang dikeluarkan juga tidak terlalu banyak. Itu kata kunci dari fan air flow meter. Nanti Anda ringkas dan dimasukkan. Jadi yang komponen utamanya sini adalah measuring plate dan potentiometer. Nah, kemudian ini juga dideteksi dengan intake air sensor. Ini sebetulnya untuk mendeteksi berapa suhu ya, nggak perlu juga lah itu. Kita fokus ke fan air flow meter aja. Kemudian yang berikutnya lagi ada namanya Karman Vortex. Ini adalah Karman Vortex. Ini gambarnya. Nah, kalau untuk Karman Vortex, nih di dalam saluran intake itu, sensor Karman Vortex itu dia ada semacam generator yang membuat dia berputar-putar. Kemudian dipasang di sini fotosensor. Jadi ada fotosensor di sini, ada LED yang memancarkan, kemudian ada fototransistor yang menangkap. Jadi mirip dengan remote dengan AC. Nah, kapan dia menangkap? Dia menangkap cahaya dari LED ini oleh fotosensor itu pada saat ada pantulan dari mirrornya. Jadi ini dipasang semacam foil atau semacam karet seperti timah begitu. Dia kayaknya timah deh kalau saya baca di sini foil dia. Jadi bukan kaca ya. Jadi nanti pada saat cahaya dari LED-nya itu kan dia berputar itu. Berputar dia sehingga nanti dia naik turun. Nah, pada saat dia cahayanya ini ketangkap oleh mirrornya ini atau foilnya ini, pada saat dia mendekat, maka fototransistor dia akan berlogik dia satu. Jadi ini dia berupa frekuensi dianya. Nah, ini pada saat ditangkap ini. Ini pada saat dia jauh ke bawah. Jadi kan dia tadi berputar. Nah, foilnya ini nanti dia naik turun. Jadi yang naik turun itu adalah mirrornya atau foil. Foil yang digunakan sebagai pemantul cahaya dari LED. Nah, jadi nanti pada saat dia posisinya mirrornya ini di bawah, fototransistor nggak bisa menangkap. Karena cahaya yang dipantulkan lemah. Nah, jadi logiknya dia adalah 0. Artinya dia kosong. Tetapi pada saat dia ini ke atas, posisi mirrornya, kan cahaya yang dipantulkan kan jadi pendek. Maka dan kuat, sehingga fototransistor menangkapnya dia satu. Kalau dia kencang bagaimana? Jadi dia rapat nanti. Jadi ini rapat dia. Tetapi kalau udara yang masuk sedikit, dia lama bergeraknya. Nah, ini dia mungkin. Nah, jadi yang ECU mendeteksi adalah banyaknya frekuensi. Kalau frekuensi yang ditangkapnya itu banyak, artinya udaranya besar, pada saat kita menggas posisinya maksimum ya, maka nanti disuruhlah
injektor untuk menyisikan bahan bakarnya banyak. Karena apa? Karena ditangkap bahwasanya aliran udaranya banyak. Kenapa dia tahu aliran udaranya banyak? Itu adalah berdasarkan frekuensi yang ditangkap yang dikirimkan dari fototransistornya. Tapi kalau seandainya dia lambat begitu, Anda kecepatannya 20 km per jam, itu kan lambat. Nah, kalau dia lambat, maka yang deteksi satu-satunya ini itu juga lama. Itu dia. Sehingga udara yang dibaca itu juga sedikit yang masuk. Jadi itu yang untuk menggunakan Kalman Voltaic. Dan kenapa tidak digunakan lagi yang ini yang lama ini, apakah fine anemometer dengan Kalman Voltaic? Karena kalau potensio itu lama-lama dia berputar kan dia haus. Sehingga dia tidak menghasilkan pengukuran yang akurat. Nah, itu dia. Kalau dia pengukuran tidak akurat yang harusnya bahan bakarnya banyak, dia sedikit dikasih. Jadi makanya kita ngegas itu kecepatannya nggak bertambah. Nah, itu dia. Atau apalagi bisa kita mendaki, kan Anda meraung-raung bunyi mobilnya kan? Nah, berarti bisa jadi salah satunya penyebabnya adalah itu, selain dari kinerja memang engine-nya yang sudah kurang bagus lagi. Jadi salah satunya itu adalah sensornya begitu. Kemudian yang foto juga, yang Kalman Voltaic gimana? Juga begitu. Karena dia bergerak terus, maka dia lama-lama nanti juga akan haus. Dia tidak ini lagi, tidak akurat lagi begitu. Makanya sekarang kita gunakan itu adalah mass anemometer. Berarti berdasarkan sensor kecepatan alir. Jadi sistemnya adalah memang elektrikal. Jadi tidak ada mekanikalnya. Jadi kalau yang potensio sama yang Kalman itu masih ada mekanikalnya. Jadi mekanikal kecenderungannya pemakaian lama dia akan haus. Kemudian sepertinya itu sudah. Ini masih menggunakan dia adalah fotosensor. Oh ini, ini yang Kalman Voltaic ya. Nah ini dia. Pada saat dia kecepatannya ini lambat. Nih, artinya udara yang masuknya sedikit. Ini yang paling kencang ini. Ini kita ibaratkan ini adalah pada saat kita injak gasnya maksimum. Jadi udara yang masuknya banyak sehingga Kalman Voltaicnya bergeraknya kencang sekali. Nah, inilah yang pada saat kita berikan dia kondisi bahan bakarnya harus diinjeksikan lebih banyak. Nah, kemudian ini ada juga pertanyaannya, ini juga dijawab di buku catatan. Oke, jadi banyak itu buku catatan. Kalau bisa minggu depan udah selesai semuanya itu. Laporan juga ini juga. Oke. Jadi yang selesai minggu depan itu nilainya 100 catatannya ya. Yang ini, yang dua ini. Sampai ini, sampai ini, yang diterangkan dua ini. Jadi yang cahaya satu sama yang ini satu. Kita bagi nanti, yang potensio itu kan sudah lewat. Berarti nilai 100 nggak ada lagi. Yang nilai 100 yang khusus yang ini siap besok. Yang dua file ini ya, dicatat. Nanti saya apakan ke YouTube. Nanti Anda meringkasnya dari YouTube saja.